datang di channel YouTube gua dan selamat datang kembali di cerita hari ini. Di cerita hari ini, gua mau ngobrol-ngobrol lagi. Udah lama ya? Ya udah lama. Gue nggak ngomong. Udah lama. Pokoknya gua mau ngobrol-ngobrol lagi dah. Kali aja dari lu orang yang mau ngobrol, entah itu kisah cinta lu sama si doi, entah itu lo mau bahas ya hal-hal yang membuat yang paling lo kayaknya lo pengen cerita gitu. Kisah-kisah misteri juga bisa ya. Kalau kisah misteri gue belum ini dah, gue Belum ada pengen, ini. belum kepengen. Ya kali aja dari lo ada yang mau cerita gitu ya. Ya, intinya cerita. Lo komen aja atau enggak lo DM gua di Arif DJ. By the way ini kopi teman gua, Namanya kan sih? kopi O. Oh, kopi O. Tahu O nya apa? O aja kali ya. Obay. Mungkin O-nya O gitu, kopi O. Kopi O. Nih kalau lo mau cek ada di Instagramnya kopi O. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan kayak pokoknya lo taruh di deskripsi. Pokoknya ntar ada deh. Iya. Nih enak banget, ini gua beli yang Rasa apa tuh? kopi latte. Kopi latte. Ini pure gua beli ya, Heeh. bukan di endorse, beli. Beli. Jadi APAM Nih yang kayaknya ini kiranya apa tuh? Ya udah gue terakhir kayaknya nongol di channel lo yang di Lutfi yang kan. di Lutfi, ya. Nah, yang di kita di rumah Lutfi itu terakhir banget. Gue nongol kan. Itu bulan ya? Bulan lalu ya? Ya ada deh. Pokoknya lumayan lama sih gue kan. Itu masih ngikut ngamen kan Iya. sama Lutfi. Nah, ini gue pengen cerita juga sih masalah kejadian-kejadian. Dibilang lucu sih, sebetulnya nggak lucu ya. Iya. Karena ini musibah. Iya. Emang ya? Jadi kan lo inget gak sih gue kan sering banget dulu di Jambret. Maksudnya kayak Oh, ya. yang waktu puasa itu. mm-mm. Emang selain itu emang lu pernah juga di Jambret? Gue seumur hidup 3 kali ya. Jangan sampai lagi sih di Jambret lagi anjir. Jambret mulu menang banyak. Di Jambret benar-benar di Jambret apa pakai cara trik yang waktu gue juga pernah sih, cuman bukan di Jambret jatuhnya. Kayak dijebak gitu, dijebak. Gua sama Septi dijebak. Coba lu cerita. Ini gue cerita yang paling singkat dulu deh. Yang paling maksudnya cerita itu nggak begitu panjang ya. Iya. Gue tuh di Jambret ini tapi yang ketiga kali. Gue waktu itu kan lagi berangkat kerja atau sendiri. Gue kan Batavia kan, Menara Batavia tuh main servis kan pagi banget ya. Oh iya. Jam 5:30 tuh gue udah nunggu angkot tuh. Nih di mana, di depan jalan Tamrin situ, Tamrin City. Iya. Emang jelek kayak gue gitu. Memang kadang tuh musibah bisa jadi pelajaran juga sih ya. Maksudnya biar kita nggak ngulangin gitu. Jadi waktu itu gue posisi lagi main handphone nih di pinggir jalan menunggu angkot. Di pinggir yang mana yang Pinggir trotoar situ yang dekat. material? Iya, material Martabak Asen tuh. Oh. Nah, gue lagi main handphone. Dari jauh emang motornya kencang gitu. Terus pas deket gue pelan, gue nengok dia langsung ngejamret gitu. Tapi gue mau ngejar, dia bawa apa? Udah bawa senjata. Di situ gue langsung lemes tuh nih. Aduh, dengkul gue kan, maksud gue bukan kopong ya. Maksudnya dengkul gue tuh bukan dengkul kopong ya. Maksudnya dengkul gue tuh kayak aduh lemes. Gue sampai duduk tuh di jalanan. Baru ibu-ibu pada nongol. Nanya, kenapa deh? Handphone saya bu. Gue tadi udah malas kerja tuh, tapi gimana ya, atasan gue kan danger ya. Akhirnya gue paksain tuh, gue paksain naik angkot. Nyampe sono gue cerita sama atasan gue. Tetap gue suruh kerja, gue suruh pulang anjir. Itu Pulang apa ya? enggak, Kerja? gue maksudnya kayak masih dikasih waktu buat istirahat dulu lah gitu. Karena kan nenangin diri. Oh ya, sumpah itu apa ya? Emang sih handphone mah emang lebih penting nyawa sih ya gitu. Di situ kayak gue ada pelajaran kayak udahlah besok jangan main-main handphone di pinggir jalan kayak gitu. Memang gue sih mending Itu relain. waktu handphone apa? Zaman handphone apa? Itu sih masih 5S sih gue punya.
iPhone 5S. iPhone 5S. Jadi waktu itu kan memang tahun 2015 apa ya? Pokoknya gue kan 15 ya. lo kan tahu gue ganti-ganti handphone mulu kan. 15 berarti. 15-an lah. Dibilang murah enggak, mahal enggak sih waktu itu ya. Cuma kan gue lebih mentingin memang nyawa lah ya. Handphone berarti bisa dibeli. Jadi itu dari 3 itu tuh, tapi itu paling terakhir ya. Amit-amit ya, jangan sampai lagi. Ibaratnya tuh pengalaman gue di Jamret di jalanan tuh itu yang ketiga tuh, maksudnya yang paling terakhir Itu gitu. terakhir. Sebelumnya ini yang kedua ya. Yang kedua tuh maksudnya yang kedua emang waktu zaman BlackBerry masih keluar tuh, baru keluar. Lo tau sendiri Gemini kan harganya gila-gilaan ya kan. Gua sampai beli second tuh waktu itu, sampai saking nggak bisa beli barunya kan. Itu gue beli second. Bukan nama Rido ya, bukan nama Rido orang Tiga Raksa ya, bukan. Dia kan suka jual-jual handphone kan. Itu anjing. Ya Rido tuh tukang kipak. Nggak, maksud gue waktu itu BB posisi tapi gue lagi sama Ewin. Lo kenal Ewin kan? Iya. Ewin ya. Ewin yang channel dia gede. Iya. Jalannya gede dia. Ewin kapan-kapan undang lah ya. Ini ya. Nah, kayaknya bukannya gua ngundang dia deh. Kayaknya kalau gua ngundang dia bayar deh. Gua ngundangnya bayar. Cuman kalau mau collab sih ayo. Bilang aja Win, nggak inget Win, temen lama nih Win gitu. Nah, gua nggak mau begitu. Iya nggak mau ya. Mendingan kayak ya udahlah nunggu dia aja gitu kali. Enggak, gua nggak mau. Win, gua lupa sama teman lama, gua nggak mau gitu. Ya kalau ketemu ataupun gue nantinya negor, paling gue negor biasa, nggak bilang Channel lama itu ya. gitu. Iya sih memang. Intinya ya si Ewin dia tuh kenalkan pasti lo. Nah, jadi waktu itu posisinya tuh itu BB Gemini kan masih mahal-mahalnya Mungkin itu. kita tampilin kali mukanya. Ewin ya. Iya. Iya Ewin. Biar klarifikasi. Biar klarifikasi ya. Jadi Ewin nih gue sebut nih nama lo. Jadi Ewin juga punya channel, ya udah ya lumayan sih gitu. Ya moga kan channel ini udah gede juga ya. Kali aja bisa manjat. Ya, Manjat lah, grafik sih. ngejilat dikit lah. Maksud gue kayak waktu itu kan emang posisinya Ewin kan suka main tuh ke Lontar kan. Nah jam 2 malam tuh gue dibilang masih jam 1 apa jam 2, Win lo pasti ujung-ujungnya masak mie, maksud gue. Dia ngajakin makan mie di Hero ya apa kalau nggak salah. Pokoknya intinya makan mie deh. Dia awalnya ngomong enggak, gue mau makan yang lain gitu. Dari cabut nih gue naik motor berdua. Naik motor, lo tahu Sininya ya motornya. Beat Oh, putih. Beat putih ya? Nah lo tahu gak yang Jamiat Hair cowok yang pinggir jalan? Iya tahu. Nah situ kan ada kayak warkop, warmindo lah gitu. Ujung-ujungnya ke situ. Gue bilang Win, kan bener gue ujung-ujungnya lo mimi juga. Iya bingung gue, ya udah tuh. Nah pas gue sama Ewin lagi nunggu makanan tuh emang gue merhatiin kok ada yang ngeliatin gue di belakang tuh satu motor tapi ya udah tuh gue diem aja kan. Gue melengos, tiba-tiba kayak bisa dibilang ya orang timur lah gitu. Ngegandeng Ewin tuh, gue kira kang parkir, gandeng ngambil kunci mi, cet diam kamu langsung gitu. Gue kaget dong. Enggak kamu kali lu. Iya maksudnya diam pokoknya kayak kamu dah, pokoknya diam kamu gitu. Diam kamu gitu lah, pokoknya kan biasanya orang kayak gitu kan ke timur ngomongnya kamu aja. Langsung tuh gue nengok kan, apaan nih gitu. Gue dipegangin nih di belakang gue 2 orang. Terus saya nggak lama, itu apaan sih namanya? Yang begini apa sih sebutannya? Rencong apa sih senjata yang bulat gini nih? Celurit gede banget. Tok di sini gue bilang, apaan nih? Gue kan batu ya, maksudnya gue mungkin ngoceh mulu kali. Gue begini-gini nih, gue tahan-tahan tuh sampai gue nyebut ya Allah, gue bilang. Terus Ewin digeledah tuh, jaketnya diambil, kunci motor, handphone, dompet. Kayaknya ada handphone doang sih kayaknya deh, diambil. Ewin udah pasrah tuh. Gue masih diketok-ketokin nih pala gue, pakai maksudnya ditonjok-tonjokin gitu kan. Udah itu, pikir gue kan bakal cabut. Abang warkopnya diem kan, dia nggak bisa ngomong apa-apaan kan. Gue bilang ya udahlah, gue diem.
Gak lama gue diem, gue posisi duduk begini nih, ini kan meja nih tinggi, gue begini, cabut gitu kata temen-temennya. Ah Win, motor lo gimana nih, gue bilang. Udah udah diem dulu gitu. Yang satu gini-giniin gue geledah. Oh ini ada BB lah, ada handphone lagi nih, gue digituin. Anjir, gue bilang, nih itu baru dibeliin kan sama nenek gue. Langsung diketok gue, petak. Itu masih nenek ya? Diketok kepala gue, bocor gue tuh mi. Pas gue liat darah, aduh anjir, gue bilang. Gue diem aja. Pas cabut, dia udah cabut tuh pada, gue nengok, motor Ewan masih ada. Mungkin dia panik juga kali ya, nggak dibawa motornya. Berarti itu udah datang baru tuh, apa yang namanya, security situ. Gue juga baru pertama kali tuh ke kantor polisi tuh, ditanya-tanya detail banget. Udah mati gue, ya Allah, gue bilang. Emang sih balik lagi ya itu kayak, gue lebih bersyukurnya. Ini yang masuk orang nih? Iya masuk orang anjing Ewin. Orang mah bangga ya, bangga karena prestasi gitu ya, masuk koran gitu, misalkan Iam penyanyi gitu lah ya. Ini enggak, Ewin nongol-nongol ke rumah gue bawa buku koran. Masuk koran bego lo. IF inisial gitu kan, umur IF 2 waktu itu umur gue berapa gitu. Gue bilang, lu tangga amat masuk koran karena dibegal tolol gitu. Tapi ya itu balik lagi sih, intinya jadi teguran gue nggak boleh malam di luar lah gitu, maksudnya kayak makan di luar kayak gitu. Gue juga wanti-wanti sih makanya sekarang kayak lebih sekarang lebih parah lagi keadaan ya, lagi begini apa-apaan dijual ya. Sekarang gangster Emang ada ya? Dia nggak ambil banda malah. Ambil apaan? Cuma nyakitin doang. Jadi cuma nyakitin, nggak gituin barang ya, cuma puasnya gituin orangnya gitu. Makanya nih orang jadi pada stres. Kalau keadaan normal kan mungkin orang ada kesibukan ya kan, ada nyari duit, terus juga bisa liburan ada duit. Ini stres, saya udah nggak ada duit, di rumah aja. Makanya. Yang pertama lu di Jambret itu yang mana? Kalau yang pertama tuh lucu sih. Gue sebetulnya ada lucunya, ada sedihnya, ada keselnya, karena gue di Jambret sama bencong. Sumpah, tapi yang di mobil kan? Di mobil yang gue pernah cerita. Oh, yang sama anak ya? Enggak, sama temen gue. Jadi temen gue tuh emang orangnya jahil ya. Jadi gue habis makan lah jalan sama dia nih, dia bawa mobil. Melewat Taman Lawang yuk. Emang tuh itu pertama kali gue ke Taman Lawang, minggu nggak pernah tahu kan. Enggak gue bilang, udah malam, gue bilang. Gue ngeri gue takut kalau ngeliat bencong-bencong gitu, gue bilang. Enggak, lewat aja gitu. Itu baru banget gue beli handphone Smartfren Max R Gar 2. Smartfren. Itu kan masih mahal tuh dulu. Smartfren yang mana? Ada yang gede. Dulu kan ada yang kayak tipenya kan sekecil-kecil segini kan. Ini Asia ya? Dempet sama Asia ya? Oh, enggak, kayaknya pas WA baru ini deh, baru naik deh. Nah, gue kan beli tuh. Gue beli tuh lumayan lah, kayaknya adalah 2 jutaan lah tuh. 18 apa gitu. Gue naruh di sisi mobil sini. Gue udah bilang, udah jangan buka kaca, jangan godain bencong. Dia itu laki tetep. Temen gue malah buka kaca, ngegodain nih. Pokoknya kayak bercanda. Tuh bencong nongol nih satu. Nah tangannya yang kanan megangin non gue. Mesti kayak ngegodain gue, megang leper gue kan. Gue kan nggak jadi fokus ke situ kan. Gue kayak, apaan sih lo gitu. Gue baru tangan kirinya mau nyomot handphone gue nih. Gue refleks kan. Anjir lo. Gue tarik-tarikan tuh, gue pukul mukanya. Tuh bencong. Pok. Tetepnya nggak dilepas. Jadi tangan yang kirinya nih ngambil handphone gue tuh, ditaruh di atas mobil gini. Akhirnya copot juga tuh lepas. Untung WK nggak copot tapi di tasnya jatuh kan, berarakan. Temen gue dibilang, disangka gue lagi bercanda kali. Buka, gue sampai ngata-ngatain dia tuh, pokoknya bego tolong buka. Bilang, kenapa?
langsung tuh kebuka kan pintunya, gue kejar mi, lari ke ujung. Jadi kan kayaknya kalau nggak salah ada rel kereta Taman Lawang ada kan, masuk ke sono ujung. Gue dia mau ngejar tuh, ditarik tuh sama tukang skuteng, apa gue ditarik, mas jangan dikejar gitu. Tuh di situ ada temen-temen kata dia gitu. Gue di situ dibilang nangis, dibilang marah-marah gitu ya. Temen gue kayak nenangin gue, udahlah, gue hampir berantem tuh gue. Gue udah bilang kan gak usah godain bencong. Gue bilang kalau kayak gini gimana ceritanya, gue bilang handphone gue baru beli, gue bilang. Karena temen gue kayak pengen ke kantor polisi kan, ngelapor. Emang ngelapor tuh sempet dicari kan atu-atu Arianya, tapi yang nggak nih, tadi namanya nggak dapet, namanya dia temenan kan, nggak ada yang ngaku. Dari situ gue tapi sempat kepegang sama polisi. kepegang, cuma gue dibilang jangan udah, maksud gue ngabisin waktu, maksud gue mau pulang, gue bilang kan. Oh itu langsung ke kantor polisi langsung nyari di situ. Emang kok polisinya mah gue muter tuh nanyain waria ciri-cirinya gitu kan. Gue anjir, gue sampai kesel, gue bawa tuh tasnya isinya apaan, isinya gituan semua anjir, sisir lah, bedak lah, ada kondom. Gue bilang anjir, gue bilang. Tapi kan kalau di Taman Lawang banyak transgender juga yang katanya di sini. Gue tapi demi Allah ya, gue sama bencong yang bentukannya kayak gitu tuh ngeri, ngerti gak? Emang serem sih. Maksudnya kayak gue nggak takut kalau ngelihat cowok yang ngondek mungkin ya, cowok tampilannya cowok terus kemayu, gue nggak takut gitu. Mending gue lihat yang itu dibanding gue lihat yang apa sih udah dandan gitu. Maksudnya lebih seram nih. Soalnya kan yang gue denger tuh kalau di maaf ya, takutnya kan ada yang kesinggung ya. Maksud gue nggak semua memang waria tuh pikirannya kayak yang gue bilang nih. Katanya sih banyak yang bilang tuh kalau waria yang di Taman Lawang lah, apa yang di jalanan tuh kalau lagi sepi ya dia nyolong. Ngerti gak? Kalau jobnya nggak ada, ya udah dia nyuri gitu loh. Karena gue dapat cerita dari temen gue juga, ada si anak lontar tapi gue nggak mau nyebut namanya. Dia pernah mabok di ke situ, bukannya dilayanin, mah diambil handphonenya. Kan namanya mabok, jadi kayak duit lah. Dia pintar, makanya banyak yang bilang tuh di situ kalau dia sepi job, ya udah dia maling gitu loh. Bahaya. Makanya gue bilang, ya gue sih nggak bilang semuanya ya waria situ nggak gitu, gue nggak nyenggol. Cuma maksud gue, ya gimana ya, maksudnya gue pas ke situ aja emang ditahan-tahan, katanya jangan di situ, banyak temen ntar lo digebugin gitu-gitulah. Gue juga pikir gue berdua doang kan sama temen gue, apalagi temen gue bawa mobil, yang ada kan nanti mobil dia apain kan. Apa nih bukannya ngerame berdua doang? Apanya? Lu ke Taman Lawang? Berdua, cuma maksudnya emang tuh nggak jauh dari situ ada tukang skuteng. Tapi gue pikir lu naik mobil kayak bangsa berempat. Enggak, kalau berempat bertiga mah gue samperin. Udah gitu emang ditambah pas itu di rel kan, gue juga mikir panjang. Gue ngeri kenapa-napa, emang ditahan tuh sama tukang skuteng, gue ditarik-tarik tuh. Udah mas jangan samperin, di situ tuh banyak teman-temannya katanya gitu, markasnya. Udah gue nyebut aja. Maksud gue ya, makanya tuh gue nggak berani sih, makanya dibilang sekarang tuh keluar malam tuh kayak mikir-mikir gitu. Mending kalau emang terlalu larut kayak jam 2 gitu ya, gue mending kalau bisa nginep gitu loh. Kalau nggak bisa ya pak, tetep gue hati-hati. Gue kadang kalau naik Grab malam-malam gue suka nengok kanan kiri gitu, karena ya dari trauma kali ya, maksud gue. Makanya buat yang suka ke Taman Lawang jangan ini jangan godain deh, nggak, sumpah, maksudnya jangan ngegodain gitu. Minimal kalau emang lo mau lewat aja gitu. Itu jadi pelajarannya sih. Nyewa aja. Nyewanya nggak apa-apa, terserah lu, duit lu ya kan. Maksud gue penyakit lu. Minimal maksud gue ya, lu kalau mau lihat-lihat itu Marga Satwa ya nggak apa-apa lo. Anggapnya Ragunan kan, lihat kiri Taman Safari ya, kayak gitu. Itu nggak masalah gitu. Ya mungkin yang bikin kesel tuh bencong juga, mungkin temen gue nanya-nanya doang kali gitu, kayak ngeledek doang. Dia tahu kali, maksudnya dia tahu kali, oh naik banyak nanya nih. Maksudnya sama dia kayak, jadi dia bencongnya 2 orang sendiri, tapi kan jadi kayak dia nongol di palanya gini. Nah posisi nyetir kan di kanan kan temen gue di kiri. Nah jadi dia mungkin bencongnya di kiri.
Iya di kiri. Makanya kan pas banget gua dipegang-pegang punya gua biar gua fokus kali ya. Disangka gue demen kali gua gini tepak-tepak lah handphone gua jadi sasaran. Makanya dari situ deh gue memang sebelum tahu Taman Lawang emang nggak mau sono ngetiga kayak nggak pernah ada niatan gitu goda-godain. Taman Lawang gue waktu itu nggak malam sih, waktu mau bocah, gua malah anak main sepeda. Ya, tapi bencongnya kan Tadi kan malam-malam. doang, nggak, iya makanya. Gue bilang kan katanya kan ada bencong itu nggak ada sih. Bencong kan ntar ya gue malam. Kalau sekarang kan masih siang, gue ngapain jadi apaan siang? Siang mah ini kayak gini lihat ikan. Iya, jadi kan situ kan, nah pas bencong yang berdiri itu di tengah-tengahnya itu dijual ikan, jual ikan dia. Tiap siang. Kalau siang. Apa itu bencong jual ikan kalau siang kali. Malamnya jadi becok. Pagi malam kerja gitu. Nah teman gue itu ada yang tinggal di dekat situ, teman SMP gue. Jadi gue namanya Iqbal kalau nggak salah. Dia itu rumahnya nggak jauh dari situ. Nah misalnya ini Taman Lawang nih, iya ini Taman Lawang nih. Nah agak ke sana lagi, lo tahu nggak sih yang Batu Raja? Batu Raja itu adanya di mana? Batu Raja Batu Raja mah. masih di Sudirman kan? Iya. Nah seberangnya itu apa sih namanya? Yang Pokoknya seberangnya itu kan nggak jauh dari yang Batu Raja. Ini jalanan Sudirman nih. Kan nyebrang tuh. Nah itu kan rumah teman gue. Nah seberangnya ke sini tuh Taman Lawang. Kan Taman Lawang di situ kan? Iya. Ya kan? Iya. Teman gue di situ. Dia yang pokoknya gue emang kadang gue jujur gue emang nggak apal jalan ya, maksudnya kayak pokoknya emang daerah-daerah situ BNI City gitu-gitu kan, stasiun yang sekarang tuh masih situ-situ kan berarti Taman Lawang ya? Iya masih situ-situ. Enggak, tapi bukan di agak jauh lagi. Lu tahu ini gak sih? Pas apa ya? UOB seberangnya kan ada gedung juga tuh. Nah belakangnya itu persis belakang situ. Belakang gedung itu. Kalau nggak salah tuh belakang gedung situ. Enggak, tapi masih ada kali ya? Masih ada nggak? Masih ada. Kalau nggak salah masih ada. Coba dah, komen dah. Yang pernah ke Taman Lawang kali aja gitu kan ada yang pernah, maksudnya mungkin pernah pakai jasanya gitu. Gue juga ngerti sih kalau di situ Kalau ngapain. siapa kalau nggak salah si Bayu Awang itu kan sana dekat Taman Lawang deh. Enggak, gue masih nggak ngerti deh di situ tuh sistemnya ngapain sih. Mungkin kalau emang sekedar Sepong doang kan? sepong doang mah nggak mungkin itu udah masuk akal ya. Cuma ada yang lebih gak sih di situ? Enggak. Kalau nggak salah enggak deh. Oh dia cuma nyepong doang. Mungkin orang-orang yang mabuk kali ya ke situ ya. Yang kayak suges doang ya. Sepong doang kalau nggak salah. Itu berapa itu tahu gak lu? Mana gue tahu. Enggak, maksud gue kadang mikir gitu kayak Pas kalau nggak salah pas Bayu Awang itu mabok di situ tuh. Tapi bener dibayar, maksudnya emang dia nyewa buat dispongin doang. iya mungkin Bukannya buat ngeledek. mungkin emang orang-orang cowok-cowok yang kesono kayak suges doang kali ya, kayak penasaran terus kayak ayo cobain deh gitu sekali Kalau gitu. yang mau penasaran kali. Iya mungkin kayak pengen. Katanya sih ada cewek benerannya. Katanya. Bukannya kalau yang cewek tuh bukannya di Kemayoran nih. Gue pernah tuh lewat. Itu ada ceweknya. Cuman paling beberapa. Maksudnya kayak gue pernah kan kalau waktu itu sama Yahya temennya Lutfi. Itu kan memang mau main tuh niatnya sama dia ke Tansu tuh. Dia ngomong ntar dikit lagi lo lihat jerapah dah. Jerapah apaan? Oh yang itu. Gue kira binatang ya kan. Binatang ya, enggak lo lihat aja. Pas gue dia anjir, gue bilang palanya doang anjir. Jadi cuma kayak di apa sih yang kayak pinggiran jalan tuh, iya di beton-beton. Gue bilang ya ampun, oh tuh jerapah kan palanya doang. Sialan lu, gue bilang. Nggak taunya pas masuk jalan pas gue ada tuh kubu kanan apa? Kalau kita arah dari sini ke Mayoran ya, pokoknya di kubu sono bencong nggak taunya di pohon-pohon diri aja. Gue bilang ya lu, tuh apaan ya? Tuh bencong bego tapi gitu. Oh jadi ada cewek. Orang balik tuh cewek tuh. Ada cewek, ada cowok. Gue bilang
Ya ada dua macam di sini, gila gue bilang. Bisa gitu. Dan gue bingung nih kalau misalkan kalau cewek logika nih ya, pasti kan diajak entah mungkin ada yang bawa ke kamar sampai kemana gitu, sampai buka kamar. Tapi kalau bencong itu kan mungkin sekedar seponge, tapi itu di mana? Apa di pohon-pohon itu kan? Ya di situ-situ juga. Ya anjir. Di situ juga orang Bayu kata di situ. Bayu sampai Awang gitu. Nanti gue pernah dengar ceritanya antara Bayu Awang atau siapa gitu. Orang situ ya di situ. Jadi tuh bencong berdiri di situ. Dagangnya di situ misalnya. Ya udah kerjanya di situ. Emang Eksekusinya di sih, situ. emang gue pernah lihat tuh kayak ada pohon-pohon gitu. Ya di situ. Di situ. Iya. Anjir nekat juga ya. Gue sih, Karena kan kondisi di situ kan gelap. iya sih, tapi kan ngilu aja mi Iya. di luar gitu. Maksudnya kayak, gue kadang kayak bukannya gue pengen ya enggak. Cuma kadang gue tuh kayak penasaran dia tuh harganya berapa, terus kayak Nah, nanti lo coba dah ke sono. masa gue review tuh baik wari-wari anjir. Masalahnya ada tuh temen gue yang orangnya berani, maksudnya dia berani sama waria tuh berani gitu, maksudnya kayak ngobrol. Dia sempet kayak nyuruh gue kan, kayak Bill, mending lu bikin konten ngobrol-ngobrol aja gitu kan, sama waria. Emang pernah gue lihat ada satu konten orang yang ngobrol gitu sama waria. Cuma gue ngeri ngerti gak sih? Kayak takut ngerti gak? Takut gimana? Emang sih mungkin disuguhin kayak lo mau gak gue tanya-tanya ntar gue kasih duit mungkin gitu mau kali ya. Mungkin kalau lo awalnya kayak gitu mungkin kayak gini kak gitu. Gue mau bikin konten nih, bukan konten apa-apa ya, cuman gue pengen ngobrol aja nih gitu. Mau nggak gitu. Tapi harganya kan pasti ada harganya. Iya. Ya mungkin seharga Iya, iya kan. ada sih soalnya gue lihat yang nanya gitu dia di Taman Lawang ada yang kayak nanya kak ini maksudnya dari jam berapa gitu ke berapa itu juga yang nanya juga kayak orang takut-takut gitu gak sih? Pasti kayak dia kayak Mendingan nanya sama yang apa maksud sama yang jabla-jabla pinggir jalan ketahuan. iya sih kalau cewek kan Daripada nanya ke waria. kalau cewek tuh nggak begitu kalau buat gue ya nggak begitu berbahaya karena dia cewek gitu jadi kalau cowok kan ya tetap di cowok ya kalau waria kan Iya. jadi Cowok. rada ngeri maksud gua ya gitu mungkin kalau ada satu waria yang asik mungkin kalau buat podcast nggak masalah ya kan cuma dibawa sendiri bener gak tapi kalau yang kayak di tempat itu kan ngeri-ngeri sedep maksud gua. Anjir, itu yang nanya-nanya itu kayak ini kita Nanyanya takut di mana? di wari di situ Taman Lawang Oh, ya iyalah ngerti. di survei ke situ langsung. Cuma kan ya mungkin kalau waria kan mungkin dia pikir kalau yang berani kan mungkin kayak ya udahlah gue dandan ini nggak kelihatan. Ini gua biasanya kan orang-orang yang pendatang kan yang berani kayak gitu loh. Maksud gua. Tapi tuh waria berani sih ngobrol emang. Itu kayak kita dari jam segini gitu. Ya mau buka gitu. Ya paling berapa? Mending sih kalau ketemunya kayak gitu Nih kalau ketemu yang nuntut ya kan, maksudnya kayak enggak gue mau segini gitu apa gimana gitu kan ngeri. Anjir jadi ngomongin waria ya kan. Masalah balik lagi ke jambret. Gue sih dibilang di jambret enggak ya, tapi Lo dihipnotis ya? Apa enggak gimana? dihipnotis, jadi caranya tuh halus. Kayak ditekan, tau gak? Kasusnya tuh pas mau takbiran gue baru megang Asia yang gede tuh apa Asia apa? Express musik mah Nokia. Itu Asia yang Express musik ya? ya pokoknya yang keluaran terakhir Asia tuh yang gede kayak bebek. Yang kayak bebek. Iya gitu tau gue. Bobby punya kayak Bobby. Yeah. Gue baru punya itu baru dibeli nyokap gue. Takbiran. Nyokap gue suruh beli gembok nyokap gue. Karena kan gue kalau cabut kan rumah gue nggak bisa dikunci kan. Awalnya si gembok. Beli gembok nih di Jembatan Tinggi. Gue jalan sendiri gabut. Gue ajak ikut gue yuk. Kemana nih? Beli gembok di Jembatan Tinggi. Ayo gue sekalian mau beli apa ya? Dia bilang mau beli sari madu apa gitu.
Akhirnya gue sekalian beli madu. Oh ya udah, kalau emang sekalian jalan itu jalan kaki kan lumayan kan ada temen. Jalan baru nyampe, gue udah beli gembok, Septi udah beli madu. Mau pulang nih tok diberhentiin satu motor 2 orang. Bos bentar, lu di sini dari tadi apa baru aja nyampe, gituin. Ini belum lama ada yang tabrakan di sini nih, adik gue di bang itu. Yang tabrakan di sini adik gue. Wah, gue mana tahu. Dia di sini aman-aman aja, gue gituin kan. Ini belum lama, pokoknya belum ada 5 menit nih tabrakan udah dibawa, pokoknya udah dibawa dia. Gue masih polos banget anjir. Yaudah kalau gitu lo berdua ikut gue. Kemana nih? Ya kalau emang lo nggak salah, ngapain lo takut? Gue digituin, gue ditekan begitu ya. Gue ngerasa gue nggak salah, Septi ngerasa nggak salah, ya udah yuk. Tanya sama Septi ya. Jalan deh tuh. Gue emang dulu gue kagak bisa ke mana-mana ya. Dibawa ke, lo tau gak Anur seberangnya yang sekarang jadi yang tukang tas. Anur. Yang arah Selipi, yang tukang tas tuh. Nah, gue diberhentiin di situ tuh gue. Ya deh, gue tunggu sini deh. Pertama gue ditahan sama teman gue. Si Septi ditahan sama temen itu. Nih, lu sama temen gue deh. Lu ikut gue. Keluarin semua yang ada di kantong lu. Kalau emang lu nggak apa, biar abang-abangan gue percaya kalau bukan lu. Gue takutnya lu bawa senjata kan. Ngapain gue bawa senjata sih, orang gue beli gembok, gue unjukin. Orang gue beli gembok, nih gue unjukin, gue beli gembok nih. Gue kembalian cuman goceng atau berapa, tapi gue bawa handphone. Salahnya gue tuh. Gue kasih dong ke Septi. Gue kasih ke Septi. Kalian gue berdua sama nih orang. Gue dibawa ke Wisma 77 Itu kan dulu kan masih kebon, belum gedung, masih kebon. Lo tunggu sini dikit lagi abang-abang gue datang. Gue tungguin nih. Dia bilang di depan sono rumah sakit Fatmawati. Gue tungguin 10 menit. Gue baru Fatmawati bukannya di Blok M ya? Gue tanya dong, ibu baru banget keluar tuh gang, baru keluar gang. Bu, numpang tanya bu, emang ini tembusan rumah sakit? Iya bener mas, ke rumah sakit. Oh bener. Rumah sakit Fatmawati bukan? Fatmawati mas, Fatmawati mah di Blok M. Ini mah tembusan ke Pelni. Aduh, gue ketipu, gue langsung gitu. Aduh, kenapa mas? Saya ketipu bu. Aduh mas, bukan orang yang pertama, udah sering orang dibawa kemari. Orangnya nggak jauh nih mas, orang Kiapang. Serius bu? Iya mas, samperin aja mas. Gak lama bapak keluar. Kenapa mas? Saya ketipu bang. Waduh mas, nih hari udah orang ketiga nih dalam sehari tuh. iya pas takbiran itu. Mas orang ketiga nih mas. Kalau mas ketemu ciri-cirinya sambil jalan deh ke arah Kiapang, ke arah mas pulang kemana gue ditanyakan? Ke Tenabang pak. Jauh deh mas, sambil jalan ke Tenabang. Kalau ketemu orangnya teriakin, saya tungguin di depan portal, kan dulu di portal tuh. Saya tungguin depan portal. Iya pak, makasih ya pak. Berjalan. Nyampe, lu tahu Andong nggak? Nah seberangnya tuh kan gang Polytron. Iya. Gue nengok kanan. Lu ngapain Sep di sini? Ngapain dia? Sep di situ. Diem. Iya di situ, bukan dia nungguin juga, nungguin abang-abangan. Nungguin juga. Lu ngapain Sep di sini? Lu ngapain? Sama-sama bingung. Ya kita ketipu nih Sep. Ketipu gimana? Di sini nggak ada rumah sakit Fatmawati. Emang lu dibilangin rumah sakit mana? Fatmawati. Iya nggak ada rumah sakit Fatmawati. Handphone gua mana? Handphone gua kasih dia. Handphone lu gua kasih dia. Ya Allah. Nggak tahu si Septi juga dikasih tahu pas dia balik lagi itu kan dia balik lagi Perboden apa ya kalau nggak salah. Iya Perboden. Nah, ngomong sama Septi gini, temen lu nggak taunya bos silet. Lu jangan macam-macam temen gue.
kalau sampai kenapa-napa teman-teman gue, lu gue cari. Itu nama Septi. Tapi tenang, udah ditangani sama mpok gue. Udah diamanin. Yaudah sekarang gini deh, lu bawa nggak senjata atau silat atau apa gitu? Gue nggak bawa apa-apa, gue beli madu gitu sama Septi. Gue beli madu. Nih, kalau lu nggak percaya tuh, lu pegang. Itu nama Septi pegang. Semua barang dipegang sama temennya nggak ngikut, tetap yang jalan satu orang yang bawa motor. Temennya tetap nungguin di yang tukang tas. Ajak ke sono, pos yang ke Andong, dikasih tahu begitu juga. Gue bilang anjing gue kenanya begini. Nah, Septi itu biar pas ngasih handphone itu nggak sadar juga. Tetap sadar, cuman kan ancamannya gitu, lu bawa senjata nggak? Kalau lu bawa senjata, mending lu keluarin deh dari sekarang. Lu titipin deh ke teman gue. Pokoknya semua benda lu titipin deh ke teman gue. Itu. Jadi ditekan terus. Orang kita nggak ngerasa salah jadinya, ya udah orang gua ngerasa salah, lu pegang nih. Begitu jadinya. Iya sih. Itu triknya bagus sih ya, memang ya. Tapi mungkin kalau sekarang udah nggak kepake ya. Karena pas kedua kalinya si siapa ya? Gue ceritain ke Andre. Andre, Bobby, yang pas yang kena di Tamrin. Tahu gak lo yang diturunin di Jembatan Tinggi? Itu siapa ya, Andre? Andre, oh Bobby. Andre iya. Dia gue ceritain gitu. Gak lama itu dia kena juga di Tamrin. Orangnya sama, codetan. Gue kasih tahu ciri-ciri orangnya. Baik kalau ketemu Mio, orangnya codetan. 2 orang pokoknya begituin kan. Gue kasih tahu. Dia ketemu tuh di Tamrin. Mau arah pulang dari Tamrin, wis main PS kali. Mau arah pulang berdua Bobby. Sama kayak gitu juga. Andre bawa tas, handphone di tas. Sama Andre begini. Ya udah, ayo. Orang gua nggak ngerasa salah. Nyampe di pos polisi ada bondan. Lalu bentar, gua mau minta duit dulu sama om gue, bilangnya gitu. Oh ya udah, turun itu dia nitip tas. Semua banda-bandanya titipin ke bondan. Ya aja ke Jembatan Tinggi. Ditanyain bandanya nggak ada. Tas lu mana nih? Tas lu gue taruh di sana. Dia om gue. Kenapa emang? Kan gue nggak bawa apa-apa. Kan gue udah nggak bawa apa-apaan. Ayo. Nggak jadi tinggal di situ. Pindah kali. Bos gitu. Gue bilang anjir, jadi gue kena, lo nggak kena. Emang sih kalau sekarang mungkin kita kayak udah bisa ngelawan gitu loh. Mungkin karena dulu masih anak-anak. Kalau main kasar mungkin gue bisa menang sama Septi. Kalau main kayak lo dijambret begitu atau dikalungin begitu, gue bisa menang. Cuman mainnya begitu, gertakan, ditekan. Orang nggak ngerasa salah ditekan. Gue juga nggak ngerti ya, kayak dulu kan stasiun banyak banget yang jualan ya. Kenapa bang? Dulu nggak jual apa aja lah. Oh iya. Ada tuh yang nawarin jemi. Yang kayak kalau kita keluar dari stasiun tuh langsung ditawarin, tau gak sih lu jem anti air. Pokoknya jem deh iya. Ada tuh satu, gue nggak tahu dia orang mana ya. Gue takut salah ngomong. Pokoknya orang mana gitu. Mas jamnya nih gitu. Iya pak, enggak pak, gue dia ngomong gitu kan, enggak bang, tetap gue dikejar, mesti kayak di depanin gue kan, enggak, mas nih jamnya gini, segini kok murah gini, enggak mas, dia diam nih, ngototin gue, lah, gue bingung dong, lo kenapa gitu, gue gituin kan, udah tuh, dia begitu dong, udah tuh gue nengok, nah gue ngeliat nih dia kayak mau beginin gue gue nengok kan, lo ngapain lo? Anjing lu, gue langsung gitu. Langsung tuh tukang-tukang dagangan pada nengok kan. Kenapa? Nih, gue gak mau beli jam, ngapain lu ngemukul gue lu? Gue langsung kayak, ya namanya dulu waktu gue masih umur segitu ya. Gue orang sini, butin nih. Kurang ajar lu, gue aduin lu sama orang sini lu. Cabut langsung. Tadi gue ngeliat nih, kayak dia tuh mau, dia kayak mau nonjok gue dari belakang. Cuma gue nengok dia langsung kayak nahan kali. Lu mau mukul gue lo, gue gituin aja. Diam anjir gue bilang, maksudnya maksa jatuhnya gitu maksud gue. Mas sekarang gue kalau kemana-mana, apalagi bukannya gue sombong ya, gue tuh udah males sebetulnya naik angkot itu apa kayak naik
bis-bis yang kayak Kopaja gitu. Udah nggak ada, Bro? Masih ada gak sih? Aja nggak ada. Itu gue dengan ini, dan gue juga nggak menilai orang dari luar sih ya, kayak pengamen, gue juga kan pengamen nih, maksudnya kayak anak pang terus atau kayak orang yang gimana gitu. Sekarang gue lebih wanti-wanti, gue pasang badan aja gitu ya sih, kayak sosok gitu loh, biar apa ya, biar dia mikirnya gue nggak cupu, ngerti gak sih maksudnya. Kan kadang yang orang yang kelihatannya lemah malah diincer kan sama dia. Ya gue sih nggak peduli sekarang, kayak ya udah, maksudnya kayak gue berani gitu loh ngelawan, maksud gue. Makanya dari jamret itu jadi belajar sih emang, walaupun barang diambil yang penting nyawa sih intinya kan gitu. Iya. Karena kita nggak tahu kan kayak dia tuh bakal nyakitin apa enggak. Jamret ya ceritanya jadinya. Kalau gue bukan di jambret, bego. Jatuhnya sih intinya emang dia halus nih Lo kayak. tau nggak waktu masih ramenya Samsung Galaxy S4 Mm-mm. lagi naik kan? Eh. Gue cuma punya Samsung Yong, Yong 2. Gue mah Tuker ya? iya anjing nggak? Itu lu juga ya? Iya gue Anjing juga goblok. anjing. Gue baru gawe anjing dasar kebab baru 2 hari apa 3 hari. Pagi-pagi udah berhenti. Bang, gue nemu handphone nih, bayarin nggak? Gue baru kerja, lu minta bayarin ke gue nggak punya duit. Ya lo berapa lah, gope dah nggak apa-apa. Gue takut banget nih, gue takut kerjaan gue. Iya lo takut kerjaan lo ya percuma, gue juga gak punya duit. Gituin kan. Gue kepengen sih, cuman gue gak punya duit. Ya gimana sih, orang gue juga kepengen S4. Handphone 8. Gue digituin, handphone 8. Nih, Yong 2. Ya, Yong 2 laku berapa kalau dijual? Itu dia ya terserah lu sih. Gue mau gawe nih, gue gituin. Gue udah mau tinggal nih. Yaudah deh. Gak apa-apa deh. Tukeran. Iya, yaudah gak apa-apa deh. Dih, serius lu? Emang lu nggak ngeriksa dulu? Jadi dia punya 2 handphone. Yang satu replika, yang satu asli. Wallpapernya cewek. Jadi kesannya dia boleh nemu. Gue ketipu mulu emang anjing. Gue bego banget. Ya udah nggak apa-apa deh. Tapi tambahin lah. Dih, kagak ada. Gue gituin. Gue baru kerja. Nih gue cuma megang dulu ceban buat istirahat. Gue gituin. Gue aja gawe jalan kaki. Gue gituin ah. Emang gue masih jalan kaki tuh gue dari Ben Hill, dari Tanabang ke Ben Hill gue naik angkot, dari Ben Hill gue jalan kaki. Paling angkot 3.000. Gue nggak megang duit, gue ceban doang. Gue gituin kan, gue ceban doang. Nah, yaudah lah. Bener nih, yaudah lu cabut aja deh kartu lu. Memori, gue juga cabut nih kartu. Nah, pas posisi dia cabut, kan dia bawa tas ke depan. Handphone yang replika, dia di dalam. Begini nih, replika nih. Handphone replika. Ini handphone bener nih. Yaudah, cabut nama dia nih. Matiin, dibuka begini apa ya, masih colok ya? Iya masih buka baterai. Dibuka, taruh begini sama dia. Gue nggak ngeliat, fokus cabut kartu gue. Ditukar lah sama replika. Kita sama-sama jalan nih. Itu, kita sama-sama jalan nih. Biar nggak ada yang curiga, maksudnya biar orang nggak ngeliat itu. Tek, gue tukeran begini, gue jalan. Gue dalam hati seneng, gue punya S4. Gue main-mainin, gue pegang-pegangin. Nyampe gawean, gue nyalahin. Tombolnya bisa dipencet. Kok nggak nyala-nyala ya, lobet kali ya. Gue colok, lubangnya ada, gue colok. Kok nggak mau nyetrum ya? Kok nggak mau nyala ya? Sampai istirahat tuh gue emosi, gue istirahat, gue bongkar, tak isinya baterai doang. Atasan gue ngomong, kenapa lu? Ini handphone S4 yang tukeran anjing dibohongin.
bilang bangsat dibohongin. Tapi emang namanya hidup ya. Tapi emang benar sih, gue kan ibaratnya kayak dari dulu ya. Gue nggak tahu dulu ada replika itu. Maksudnya Iya. replika buat pajangan toko tuh gue nggak tahu. Iya, yang kayak Beratnya sama itu berat gua sama nggak tahu. dummy kan. Tapi ibaratnya layarnya mati kan posisinya. Iya, jadi kayak beneran. Maksudnya sekarang mah dijualin itu di anak-anak kecil mainin kan. Dulu kalau gue emang kayak bener sih, makanya ya tapi kan dalam hati gue tapi pengalaman sih pengalaman nih, tapi jangan banyak-banyak juga. Gue banyak nih ditipu orang bener, yang masalah COD lah apalah. Maksud gue emang bener sih, jadi pelajaran juga. Maksudnya kayak gue tadinya nggak ngerti iPhone terus dia apa ini, sampai gue ditipu lah, iCloud-nya nggak dikeluarin nih. Aduh, gue sampai apa sih namanya kayak rugi gitu loh. Nah anjir, gue bilang nih iCloud-nya nggak bisa dijual. Akhirnya gue jual murah. Terus kayak apalagi zaman sekarang ya, maksudnya kayak Sama kayak lu nipu orang kan. iya sih itu karma gue kali ya, gue nipu orang ya. Emang itu sebelum atau sesudah? Sesudah deh kayaknya. Hah? Itu kan pas gue jual handphone gue yang rusak BB. Ya hukum karma kali ya buat gue jual handphone BB rusak. Terus gue dibohongin lagi iCloud iPhone nggak bisa. Tapi memang di situ gue nggak pahami, maksudnya yang gue tahu tuh kayak apalagi dulu ya Android ya, gue ngejual tuh kayak yaudah akun Gmail gue kasih, karena pikir gue kan nggak ada apa-apaan ngerti gak sih. Jadi gue tiap bikin lagi gitu kan. Makanya dalam hati gue kayak iPhone tadinya iCloud ternyata harus keluarin gitu kan. Terus saya kayak ngecek ininya gimana gitu. Gue pernah kecolongan, kayak gue nggak tahu nggak tahu videonya nggak ada suara lah. Gue benerin lagi anjir gue bilang. Tapi dari situ gue kayak ya udahlah, kayak jadi pelajaran lah gue. Jadi makanya sekarang gue nggak pernah sih kalau mau sekalinya second gue harus detail, ngerti gak? Gue detailin tuh orang, gue bawelin, biarin. Maksud gue kalau emang dijual aja juga nggak rusak kan, pasti dia nggak masalah kan. Kita mau apa-apain juga kayak sini cek kamera, cek suara gitu. Tapi ya itulah, rugi gue anjir. Memang berapa kali gue dibohongin orang. Emang sih gue juga kadang ngebohong lah. Kayak HP-nya Dian gue jualin kan yang Lenovo. Iya, emang HP-nya nggak masalah. Cuma tombolnya itu copot-copot aja. Gue dibilang Yan, lu jangan Tombol apaan? tombol volumenya. Emang itu doang. Cuma gue emang udah, maksudnya kan tadinya kan harganya lumayan, tapi bagusnya tuh orang nggak masalah, ngerti gak? Kayak ya udah nggak apa-apa lah bang, tombol ini gitu. Masih bisa diganjel. Orangnya juga butuh. Dia gabak, gue udah rapi-rapi minat, maksudnya kayak rapi-rapiin gitu. Ya lu bukanya pelan-pelan. Dibuka sama dia copot tombol. Kata bang, iya kok copot? Iya bang, kendor nih gue gituin aja. Bagus sih tinggal awal. Mang Dian lu on lu, gue bilang. Emang aneh-aneh sih, tapi makanya untuk sekarang ini gue kalau emang ada duit mah mending cari second, tapi yang inilah kalau nggak temen nih. Tuh ya, emang karma sih intinya. Tapi kalau di jamret mah musibah namanya. Gitu. Tapi gue udah nggak pernah gue yang namanya kasar gitu, main kasar gitu. Sini lu bareng enggak. Mainnya ditekan mulu, disuruh jujur. Malah yang kayak gitu yang nggak ketahuan. Iya, gue disuruh jujur mulu. Iya emang, tapi susah sih. Kadang kan mungkin orang bisa ngomong lu bego. Nyampe rumah gue bilangnya dihipnotis. Malu lah anjir. Kalau gue bilang gue dibego-begoin, ya bego. Bego lu diketin lagi di rumah anjing. Gede gue. Memang iya sih, maksudnya kayak Tapi kan kalau tahu kondisinya kan pasti lu nggak mungkin. iya. Gitu. Kan Cuman lo kan kalau kita ceritain kayak gitu, dibego banget ya, dibego. Malu sendiri mending dihipnotis. Udah kan kelar, dihipnotis. makanya gue kadang emang orang kan kadang nyolotin juga ya, kayak lu kenapa nggak ngelawan gitu loh, kayak lu kenapa nggak kabur, ya lu nggak ada di situ gitu loh, lu nggak ada di kondisi itu, makanya bisa ngomong. Maksud gue, makanya gue kan kalau ada orang yang kena musibah gitu-gitu cerita ya gue dengerin aja. Maksud gue, emang mungkin emang nggak ada orang kali apa gimana, karena kan
Orang kan gampang, lu bukannya lawan apa yang bukannya tonjok apa ya elah lu. Maksud gue kalau orangnya 2 orang. Kayak kasusnya Tompel yang di Tamrin, Kenapa nih? kan dia sempet dibegal juga. Kenapa? Iya, dipinggirin. Untungnya tuh orang malah yang ditendang bagus. Nggak mau tampil ya? Meleng. Coba kalau nggak meleng, kena juga sama. Untungnya meleng. Tahu makanya apa ya? Tapi alhamdulillah sih memang. Bini gue dijambret. Pernah emang? Jambret pernah. Di mana? Di sini. Pom bensin. Lagi ngapain? Balik gawe sama abang ipar gue balik gawe. Dia main handphone. Dia main handphone apa gimana gitu. Jambret. Di Uber. Itu udah pas nyampe lampu merah Cideng. Mencari. Udah kehilangan nih, udah kehilangan jejak. Abang ipar gue inisiatif belok kiri ke arah Ada apa sih? Roxy. Arah Roxy kan dia entah lurus entah belok gitu. Ketemunya di kali, pintu air yang Cideng tuh, arah Roxy yang Tomang. Ketemunya di situ dia kencing. Terus? Jadi gebugin di situ. Masa? Iya, yang jambret teh. Untungnya dapet Tapi dia sendiri. berdua. Oh berdua. Yang kencing dipaprak langsung ke helm. Helm yang mana tuh? Yang KYT ada gitu? Nggak ada. Nggak ada. Yang KYT paprak KYT. Sama abangnya Penny. Untungnya ketemu. Nah yang satu lagi tunggu di motor. Ya sama-sama. Meleng dah pokoknya. Berani juga bang Penny. Balik handphone nih. Balik. Untungnya kencing. Kalau nggak kencing malah lewat juga tuh handphone. Dia juga kali motornya ya. Maksudnya abangnya Penny ngehin motor orangnya. Ya, emang pasti belum jauh ya gitu. Ya, tapi mungkin itu masih deh. larinya langsung ke Roxy. Tapi emang larinya ke Roxy gobloknya. Kan dia bisa ke kanan dulu ke arah karet. kemana dulu Dia gitu ya. nguber. Entah itu dia puter balik, ya kan? Nggak nguber juga. Dia ngambil lurus ke Cideng. Ya udah. Apes dia. Itu hebat ya, ceritanya bagus ya. Enak diceritain ini gak enak. Ih gue kejar tapi gue kejar gitu ya. Uber ketangkap, gue gebukin enak. Dibegoin. Anjing apa yang mau diceritain? Ya makanya tapi Halus lagi gue. itu keren sih di apa ya, ketemu anjir. Untungnya ketemu kan, gue bilang untungnya meleng kayak Tompel meleng, orangnya tendang. Yang bini gue meleng, orangnya kencing. Dibugin. Coba kalau yang lu Ambon meleng, bisa itu juga kalau meleng. Iya, masalahnya dia banyak 9 orang. 9 kan gue bilang kalau 2 orang meleng satu kan gue sampai ngomong sama Jia, lu gue Titu lawan Ceribel 9 orang. Iya juga sih kata Ji, mana bisa ya. Dia 2 lawan 3, 2 lawan 4 masih mending deh ya, lawan 2-2 gitu kan. Ini enggak, 9 loh Mi. Gue mau gerak gimana kepala gue digituin. Gue deh ya Allah. Daripada gue kenapa-napa mending ya udahlah gue bilang. Jadi gitulah cerita permasalahan penjambretan ya gitu. Semoga nggak ada lagi deh orang-orang kayak gitu. Judulnya di Jambret Waria. Jambret Waria. Itu sumpah itu paling malu gue cerita sebetulnya. Tapi ya gimana nih? Ya kan emang adanya kayak gitu. Iya, kita ceritain ke orang juga. Ya bego lu. Iya. Lawan lu bencong doang ya kan. Bencong lu, lawan. Tetap tenaganya mah laki gitu. Apalagi di badannya lumayan gede sih itu bencongnya. Oke anjir gue narik gitu. Rambutnya wik tarik udah gue tarik nih. Tapi gue giniin gitu. Tapi kuat tuh bencong kayak gitu nahan. Bilang anjing. Tapi kok gak lepas sih? Dia bukan wig kali itu emang rambut asli. Wig kayaknya, cuma maksudnya ini kali wignya yang bagus kali. Temen gue malah anjir lama. Coba temen gue langsung gercep tuh buka pintu. Mungkin bisa gue tendang apa yang gue apain gitu loh. Iya kan bisa digedor pintu. Apa gue giniin kan? Dia nggak lama Temen gue malah mikir tadi bercanda. Handphone gue anjing. Gue marah-marah gitu baru temen gue ngebuka pintu. Gue suruh ganti aja tuh
ganti lo handphone gue. Kata dia, ya gue ada segini. Yaudah gue setengah gue tinai. Tanggung jawab lo gara-gara lo handphone gue hilang. Gue langsung marah-marah gitu aja. Enak aja lo gue bilang. Ulah lu ya. Iya, Temen. godain lagi goblok. Lo enak di kanan ya kan, gue di kiri. Jangan-jangan lagi deh godain bencong. Kalau nggak lu mau ngebooking jangan digodain dah. Sekian gitu. Kesian juga, iya kesian juga sih orang juga. Ya cara kerja dia begitu ya. Lu jangan ledekin kalau emang lu nggak mau sewa dia ya udah. Ya lewat aja ya, gitu lo ngevlognya di situ di Taman Lawang. Jangan. Ya pasti nyolot lah dia. Kan dia orang juga. Tapi malah maksudnya temen gue yang lirik gue yang kena sialan emang. Tahu tuh bencongnya masih hidup apa enggak tuh? Lupa sih gue Kalau muka. bencongnya masih hidup nonton kali. Kalau dia nonton ya lo inget gue aja gitu. Smartphone Andromax R2 warna putih ya. Baru gue pakai tempered glass. Gue sayang tuh handphone. Sialan gue bilang dicomot. Kata nenek gue waktu itu, lu kayaknya dicolong mulu handphone lo. Iya. Udah lama biarin deh. Nggak lama lagi tuh gue beli BB tuh Mi dari yang dijamret juga. Yang namanya mahal kan dulu. Iya. Nah, ya udahlah gue bilang pakai yang ada aja lah. Jadi pesannya apa ya pesannya? Pesen apanya nih? Pesan-pesan buat Pesennya sih mungkin kalau untuk diri sendiri ya. Kalau buat diri sendiri ya lo hati-hati. Kalau lo lagi main handphone di jalanan, jalan kaki tuh, terus kayak lo di motor, apa naik Grab, kalau bisa sih jangan ngeluarin handphone kecuali ada panggilan yang penting, ngerti gak sih? Kayak mungkin dari orang tua, atau kayak emang harus diangkat pun lo minggir gitu loh. Cari tempat aman yang rame gitu. Intinya gue aja COD aja tuh gue harus tempat rame nih sekarang gitu loh. Dulu kan gue di mana aja jadi ya. Kalau gue nggak sekarang COD di mana pasti langsung ketunjuk yang tempat yang rame gitu. Jadi kalau emang dia niat-niat kan nggak bisa ngebohong ya, maksud gue nggak bisa gimana gitu. Terus juga nanti kalau handphone tuh buat diri sendiri. Pokoknya intinya jangan mancing, sebetulnya jangan mancing nih karena orang tadinya nggak mau niat maling nih, ngeliat kesempatan nih kan, jadi maling gitu. Makanya biasanya sih cewek-cewek tuh emang kebanyakan. Waktu itu aja di gue jalan sama Lutfi nih di Ciputat, cewek pakai Vespa Matic nih, iPhone X nih, begini aja enak sambil nyetir begini. Bilang nih orang belum pernah dijamret nih, gue bilang. Maksud gue ya lebih hati-hati lah mau cowok mau cewek ya. Main handphone jangan pakai handsfree tuh. Itu pesennya karena kan maaf ya. Kadang kan kedengeran takut ketabrak kereta kan rata-rata kayak gitu kan. Terus kalau buat pesen-pesennya yang menjamret insaf lah gitu. Insaf maksud gue kayak semakin tua. dunia semakin tua. Ya kan maksud gue jangan sampai nanti lo nyesel cila gitu. Nggak bener, jangan jambret. Lo minimal ngamen ke, jangan nyopet. Ngebohongin pacar lo ke, ngebohongin orang tua lo kayak gitu. Jadi ruginya rugi keluarga lo doang gitu. Jangan ngerugiin orang gitu. Keluarga lo aja. Makanya sebetulnya sih kan nyari duit di Jakarta tuh gampang. Lo jualan aja agar-agaran, kan laku kok kalau lo niat. Ngapain lo nyopet? Tadi nyari kadal aja diikat udah laku ya. Kadal diikat ya kan. Kadal diikat bisa jadi duit ya kan. Bulu bawah lo bisa lo jadiin duit, lo ikat bilangnya bulu perindu. Laku. Enggak. Helai lah ya. Sebutnya apaan aja bener. Makanya kan logika orang kan, lo di Jakarta jual tai juga laku kan gitu ya. Itu maksudnya jual tai itu ya lo jual apaan aja kayak sagu kayak diapain ini kan laku kan, yang abang-abang tuh. Iya, terigu diapain kayak gue deh mempleng gitu doang kan laku. Ya gimana lu nya aja, jangan nyopet ntar ketangkep digebukin ya kan, kesian. Klarifikasi. Nggak ada. Gak ada. Kali klarifikasi buat copet jambret tuh nggak ada. Jangan, maksudnya kan minimal lo digebukin juga digebukin juga, malu juga ya kan.
Maksud gue ya udahlah, jangan kayak gitu, ntar takutin ntar lu punya anak lu jambret ya kan. kelar dong. Enggak, anaknya gak jadi jambret juga gitu. Lu punya anaknya jadi jambret juga gitu kan. Makanya gue bilang udah janganlah. Maksudnya kesian nyari duit susah. Gue udah 3 kali masa makanya gue kesel. Gue jangan sih Ami dibohongin, udah yang buat bohongin Ami. Orang mau orang Kiapang, orang mana kek insaf lah ya gitu. Intinya Lalu tuh insaf. orang masih ada apa ya? Kayak delapan dah. Iya, udah nggak tahu deh, mungkin lu udah insaf kali Mi deh. Sering ke masjid kali mungkin. Oke, ternyata di sini nih. Gue masih inget. Coretnya di situ. Makanya mungkin udah ini kali dia. Apa lebih ini lagi bohongnya lebih pintar kali. Ya dia sekarang pengedar sabu. Lebih naik kayak biasa kan nakalnya lebih nakal ya. Nggak sekedar Tahun ngebohongin. kan nakalnya makin Udahlah kesan pesannya gitu aja lah buat yang dijamret dan menjamret. pokoknya tetap hati-hati. Hati-hatilah pokoknya di mana aja itu. Terutama ya itu Mi, gue bilang jangan mancing orang buat jahat. Kayak gitu. Makanya gue pokoknya udah di pinggir jalan tuh deh. Nggak pernah gue, kecuali rame-ramean banget ya. Baru gue berani gitu ngeluarin handphone. Tapi kalau emang posisinya cuma berdua, enggak gue nggak mau. Ini yang gue kantongin aja tuh. Pokoknya ingat aja pesan Bang Napi zaman dulu. Apa itu? Kejahatan terjadi bukan karena niat dan pelaku, tapi ada kesempatan. Waspadalah, Waspadalah. Itu Bang Napi ya. Bang Napi. Masih ada gak? Ya gitu. Kayak gitu aja video dari gue. Buat kalau lu yang mau pesen Kopi. Oh, kopi Obay. Obay. Emang nama Obay? Obay Oh, berarti benar kopi Obay. nanti linknya gue taruh di situ. Linknya gue taruh di deskripsi. Belinya di IG ya? Ada di IG ada. Di IG WA ada, juga ya? di WA juga ada. Tapi kayaknya gue nggak naruh di WA deh. Nggak naruh nomornya. Gue taruh Iya. IG-nya aja deh. IG aja. Iya. Takutnya kan yang beli orang-orang jauh. Iya. Iya bener gak sih? Iya, kita kan nggak tahu subscriber dari mana. Oke gitu aja ya. Gitu aja pokoknya. Kisah-kisah jambret. Kalau lu juga mau cerita Boleh. nanti di sini ya di sini. Di sini. Oke, lo mau cerita apa kek? Nanti komen aja di kolom komen atau enggak DM kalau malu ya. DM. Kayaknya gue nggak naruh IG sih. Gue belum naruh IG sih gue. Taruh aja. Komen. Komen nih. Komen aja. Taruh Sherlock ya. Gampang kalau emang lu nggak mau kesini gue kesono. Iya. Nggak apa-apa lah. Yang penting mah belum masuk bayaran aja. Yang penting sama-sama Mau aja. cerita gitu loh kalau mau cerita. Gue kan masih baru nih. Kalau ngerti lah. Gitu loh. Iya bang, harus ngerti. Kan? Iya, kalau ngerti lah kalau emang lo mau cerita ya cerita nggak apa-apa. Nggak apa-apa Gitu cerita. loh. Kalau emang lo mau cerita terus gue kontenin ya nggak apa-apa. Iya, anggap aja Jangan lah. dari bayaran. Karena kita belum Belum ada bisa ya. bayaran. Lo harus ngerti lah. Bukan perkara gue upload ke YouTube gue jadi YouTuber, bukan. YouTuber bahasa YouTuber tuh udah serem. Iya emang sih. YouTuber gitu. Gue kadang dibilang gitu. YouTuber duitnya banyak. Iya, Banyak gak? emang. Enggak. Gue juga kalau ibaratnya gue juga kalau udah banyak Serem, mah sekarang omongan YouTuber. udah pindah gue gue mungkin sekarang tinggal di apartemen kali ya, Tamrin City gitu kalau gue banyak duit ya. Serem, anjir. Ibat YouTuber. Udah lah, jangan bahas-bahas duit gitu loh. ya intinya lo es teh manis mah ada lah di sini. Ya bener gak sih sama kuaci. Ya kalau emang lo ngerokok. Ya ngobrol-ngobrol aja. Kalau nggak ngerokok ya Nyirih kayak ada tuh sih. nyiwak kayak nyiri kayak iya. Wah ya sering-sering aja, maksudnya kayak apa? Lu ada cerita sedih, apa lu pengen curhat? Ya penting kan kita nggak nyebutin orangnya ya kan, atau mau disamarin. Ya biar lo enjoy aja lah. Mau cerita masalah Masalah apa juga gue siap tampung kok cerita.
Intinya satu, nggak usah minta bayaran. Itu doang udah ya. Ya, untuk saat ini ya. Untuk saat ini. Nggak usah minta bayaran. Kadang emang sedih ya. Emang kadang serem buat diri gue sendiri. kadang- Berduitnya banyak kali. emang kadang tuh gitu Mi. Gue kayak misalkan kayak update terus ada yang kayak wah bukannya lo YouTuber gitu baik duit. Aduh, gue bilang. Maksudnya kayak kalau dia banyak duit mah nggak di sini. Serem sekarang bahasa-bahasa begitu. Ngeri dah. Siapa sih dia? Desa. Martin Alfa. Ayo. Ya gitu aja. Intinya kalau mau sekedar cerita jadi teman, mau cerita apa aja, cerita tentang masa lalu kek, apa pekerjaan, musik, terserah deh pokoknya. Kalau emang pokoknya intinya lu mau cerita, lu punya cerita lu yang lu mau curahin, nggak ada temen atau nggak ada yang itu ya. Kalau emang mau cerita pribadi tanpa harus dikontenin ya siap. Iya nggak masalah. Paling lu gue buremin. Bego. Paling gue rekam suara. Ngerekam suara aja ya, jadiin kayak podcast gitu ya. Intinya yang nggak paksaan lah udah gitu aja. Iya ya. Tapi subscribe jangan lupa tuh. Ya MBL nanti ada subscribe. duitnya buat bayar lu gitu. Iya kan buat lo juga. Buat di sini jadi ini meja penuh. Bener banget. Meja penuh ya jadinya. Ada endorsan ini kan gitu. Jadi gitu aja ya. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Gue Arif. Gue Am. Bye bye.